SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan tafsir Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab tafsir Jalalain. Dan kita sekarang sampai pada surat yang baru, yaitu suratul Buruj, surah Al-Buruj, surat yang ke-85 di dalam urutan Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran Karim. Dan suratul Buruj terdapat 22 ayat dan dia termasuk Makkiyah, termasuk surat-surat yang Allah turunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Kemudian kita langsung saja masuk pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i, demi langit. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Was-samaa'i, dan demi langit. Dzatil buruj ay lil kawakibi 12 burjan taqaddamat fil Furqan. Jadi disebutkan dalam tafsir Jalalain, demi langit yang memiliki al-buruj, yaitu al-kawakib, bintang-bintang. Itsna asyara, yang ada 12 bintang-bintang. Maksudnya di sini gugusan bintang. Ya, kumpulan-kumpulan dari sekian bintang. Apa gugusan bintang itu maksudnya? Semacam bintang-bintang yang terkumpul gitu ya. Yang ada 12 disebutkan dalam tafsir Jalalain. Yang mana ini telah diterangkan ketika berbicara mengenai tafsir surah Al-Furqan. Kata Al-Buruj ini maknanya adalah al-zuhur kalau secara bahasa. Jadi Al-Buruj itu maknanya al-zuhur. Al-zuhur itu artinya adalah sesuatu yang tampak, yang kelihatan, itu al-zuhur atau al-buruj. Jadi al-buruj ini digunakan oleh orang Arab untuk menyebutkan sesuatu yang bisa dilihat oleh banyak orang. Sesuatu yang bisa dilihat oleh banyak orang. Sehingga al-buruj ini juga memiliki makna bintang-bintang, karena bintang itu dia tampak dan bisa dilihat oleh banyak orang. Oleh karena itu disebut bintang-bintang itu dengan al-buruj. Termasuk juga orang-orang Arab itu kalau menyebut gedung-gedung yang tinggi atau istana-istana yang megah itu dengan istilah al-buruj. Seperti pernah dengar ada namanya Burujul Khalifah itu ya. Burujul Khalifah itu yang merupakan gedung pencakar langit yang ada di Emirat ya, di Dubai ya, yang termasuk dari salah satu gedung tertinggi di dunia. Itu sewaktu saya lihat di videonya, saya nggak pernah ke sana. Lihat di videonya itu ada orang itu berada di lantai yang keberapa gitu di dalam gedung itu sudah ya, pada saat keluar di semacam kayak balkon yang besar gitu, itu dia melihat seperti di atas awan, sudah nggak kelihatan apa yang ada di bawah, yang ada terlihat apa? Awan-awan, saking tingginya gedung. Dan nanti gedung itu akan disaingi oleh salah satu gedung yang dibuat di negeri Saudi Arabia. Saya lupa nama gedungnya, tapi rencananya begitu. Saudi akan buat gedung yang sangat tinggi, melebihi Burjul Khalifah. Ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Yatatawaluna fil bunyan. Jadi orang-orang yang dulunya miskin ya, para pengembala kambing, orang-orang Arab kan dulunya pengembala kambing.
Tapi tiba-tiba tidak beberapa lama, kurun beberapa puluh tahun saja, tiba-tiba langsung berubah kondisi mereka, sampai mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Ini sudah terjadi di masa kita sekarang. Nah, al-buruj itu adalah sesuatu yang tinggi, atau bukan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang tampak, sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Itu makna secara bahasa. Nah, termasuk juga kalau kita mendapati ada seorang wanita itu yang bersolek, sehingga disebut dalam bahasa Arab wanita yang bertabarruj. Kenapa? Karena dia ingin menampakkan kecantikannya di banyak pandangan manusia. Makanya disebut tabarruj, berusaha untuk menampakkan dirinya, menampakkan kecantikannya. Nah, itu. Ada juga yang memaknai al-buruj itu dengan manazilul qamar, yaitu tempat-tempat yang dilewati oleh bulan. Tempat-tempat yang dilewati oleh bulan, atau juga bisa dikatakan berkaitan dengan manzilah bulan. Kedudukan bulan itu kan per tanggalnya kan mesti berubah dia. Itu namanya manzilatul qamar atau manazilul qamar. Itu namanya juga al-buruj. Al-buruj. Nah, ini diantara makna-makna al-buruj. Diantara makna-makna al-buruj. Dan yang paling dipilih makna al-buruj di dalam penafsiran ayat ini adalah seperti yang dipilih oleh Ibnu Katsir, bahwa makna al-buruj itu an-nujum, bintang-bintang. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 61 yang diisyaratkan juga oleh penulis tafsir Jalalain tadi. Taqaddamat fil Furqan. Pembahasan ini telah disampaikan pada saat membahas surat Al-Furqan berkaitan dengan kata buruj yang dimaknakan al-kawakib atau an-nujum. Allah berfirman, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan gugusan-gugusan bintang di langit, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Karena kesesuaiannya dengan kata-kata as-sama tadi demi langit yang memiliki buruj. Nah, apa yang ada di langit yang paling tampak itu yaitu adalah tentu bintang-bintangnya. Was-sama'i dzatil buruj. Seperti yang kita singgung pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sering bersumpah atas nama langit Karena langit ini merupakan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Makhluk yang Allah ciptakan, yang sebelumnya Allah belum pernah menciptakan langit ini sebelumnya. Dan Allah pada saat menciptakan langit ini sebagai atap untuk manusia yang hidup di atas muka bumi, Allah jadikan tanpa membutuhkan tiang untuk menyangganya. Dan langit ini adalah tempat yang sangat luas, yang tidak bisa dibatasi oleh kemampuan manusia untuk membatasi keluasan langit tersebut. Dan itu memiliki 7 tingkatan. Tiap-tiap tingkatannya kita tidak tahu berapa luas ujung-ujung langit ini. Itu ada 7 tingkatan. Yang ini menunjukkan bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta langit. Kalau langitnya saja sebagai makhluk itu sebesar dan seluas itu, tidak sanggup manusia untuk membatasinya, maka tentunya Allah yang menciptakan langit ini jelas lebih agung daripada makhluknya, dan jauh-jauh lebih agung dari makhluknya tersebut. Dari situlah kemudian diharapkan manusia itu manakala mendengar sumpah-sumpah Allah dengan menyebut makhluk-makhluk yang besar, yang agung ini, itu memunculkan perasaan takut kepada Allah dan pengagungan yang selayaknya kepada Allah selaku pencipta. Kemudian selanjutnya Allah berfirman wal yaumil mau'ud, wal yaumil mau'ud ay yaumil qiyamah.
Dan demi hari al-mau'ud yang dijanjikan. Yang dijanjikan maknanya adalah yaumil qiyamah, yaitu hari kiamat. Kenapa dikatakan hari ini merupakan hari yang dijanjikan, yaumul qiyamah ini? Karena pada saat sekarang ini hari kiamat itu belum terjadi, tapi Allah sudah menjanjikannya pasti akan terjadi nantinya. Makanya disebut dengan al-yaumil mau'ud wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, ai yaumil qiyamah. Di sini menunjukkan bahwasanya ya, hari kiamat itu pasti tegaknya. Kenapa? Karena disebut dengan al-mau'ud, al-yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan oleh Allah untuk terjadi. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah itu la yukhlifu al-mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Pasti Allah akan memenuhi apa yang telah Allah janjikan. Sehingga hari kiamat sesuatu yang hak dan pasti terjadi. Dan manakala seseorang itu meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, maka sebelum datangnya hari tersebut, selayaknya bagi kita ya, selaku hamba Allah, untuk benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapinya ya, dengan mendatangi hari tersebut dengan membawa amal-amal kebaikan yang banyak, dengan membawa hati yang selamat, yang bersih dari noda kesyirikan, noda kebid'ahan ya, dari kotoran-kotoran hati. Kita bersihkan semua hati kita dari itu semua. Sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak keturunan itu tidak bermanfaat bagi pemiliknya, kecuali orang yang datang pada hari itu dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari syubhat dan hati yang selamat dari syahwat. Dengan seseorang membawa hati yang bersih, hati yang selamat ini, niscaya dia akan mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam huru-hara pada hari tersebut. Kemudian Allah berfirman, wasyahidin wa mashhud, dan sumpah demi syahid. Syahid itu artinya yang memberikan, yang menyaksikan ya, atau yang bersaksi. Wa mashhud, dan yang dipersaksikan. Apa yang dimaksud syahidin wa mashhud? Ini banyak yang memberikan penafsirannya. Kalau di dalam kitab Tafsir Jalalain ini mengacu kepada sebuah hadis, dan hadisnya bisa Anda lihat di dalam Tafsir Ibnu Katsir. Jadi kata wasyahidin, dan demi syahid yang bersaksi, maknanya adalah yaumil jum'ah, hari Jumat. Wa mashhud, dan yang disaksikan ay yaumu Arafah, hari Arafah. Kada ya fusilatus tsalatsa fil hadis. Yang seperti itu termasuk dari 3 hal yang ditafsirkan di dalam hadis Nabi. Fal awal, yang pertama, ma'udun bihi, yang dijanjikan ya, yaitu yaumil qiyamah. Wa tsani, yang kedua, syahidun bil amal, yaitu menjadi saksi untuk amal fihi, di dalamnya. Wa tsalitsu tasyhaduhun nas wal malaikah, dan yang ketiga adalah manusia dan malaikat menyaksikannya atau mempersaksikannya. Nah, hadisnya yang mana? Hadisnya adalah riwayat Ibnu Abi Hatim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Amr al-Ghuzzi, haddatsana Ubaidillah yakni Ibnu Musa, haddatsana Musa ibnu Ubaidah an Ayyub bin Khalid bin Safwan bin Aus al-Ansari an Abdullah bin Rafi' an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yaumil mau'ud ay yaumil qiyamah, dan demi hari yang dijanjikan, maknanya adalah hari kiamat. Wa syahidin, dan demi yang bersaksi, ay yaumil jum'ah, hari Jumat. Wa ma tala'at syamsun wala gharabat ala yaumin afdal min yaumil jum'ah. Ya, kata Nabi dalam hadis ini, tidak ada hari yang matahari terbit padanya dan tidak pula tenggelam yang lebih afdal daripada hari Jumat. Maknanya hari Jumat itu adalah hari yang paling utama, yang paling afdal.
Wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyyah. Dan di dalam hari Jumat itu ada sebuah waktu yang tidaklah seorang hamba muslim itu menyepakati waktu tersebut atau bertepatan gitu ya. Pada waktu tersebut dia meminta kepada Allah suatu kebaikan, kecuali pasti Allah akan mengabulkannya, Allah akan memberikannya. Jadi ada hari Jumat, di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Wala yasta'idzu fiha min syarrin illa 'adahu. Dan tidaklah seseorang meminta perlindungan pada waktu tersebut dari suatu keburukan, kecuali pasti Allah akan melindunginya. Nah, kemudian pada ayat Al-Buruj tadi, wa masyhudin, dan demi yang disaksikan, ayyaumu Arafah, hari Arafah. Kenapa hari Arafah dikatakan hari yang disaksikan? Karena pada saat itu manusia dan juga malaikat menyaksikannya, menyaksikan hari Arafah ini, berkumpulnya manusia di padang Arafah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka berzikir dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ya, manusia melihat baik yang mengikuti di hari Arafah tersebut maupun yang di luar yang tidak mengikuti pelaksanaan ibadah haji. Kalau mereka mendatangi Arafah, mereka akan melihat manusia berkumpul sedemikian banyaknya di padang Arafah ini. Kemudian juga dilihat oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Allah SWT sendiri pun juga menyaksikannya, menyaksikan manusia, hamba-hamba Allah SWT yang beriman berkumpul di padang Arafah. Nah, karena itu dimaknai wa syahidin wa masyhud dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Namun sebagian ulama menyebutkan makna wa syahidin wa masyhud, demi yang bersaksi maupun yang disaksikan, itu sifatnya umum, siapapun juga ya. Apapun juga gitu ya, sifatnya umum. Ada juga yang memaknai ya, wa syahidin wa masyhud. Syahid yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Atau juga ya, ada juga yang mengatakan bahwa yang bersaksi, yang menyaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau Allah mengatakan wa syahidin, seakan-akan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ada juga yang memaknai wa syahidin itu adalah umat Muhammad SAW, yang bersaksi, yang melihat adalah umat Muhammad SAW. Sedangkan yang masyhud, yang disaksikan apa? Yang disaksikan adalah hari kiamat. Ya, ini sebagian ulama memberikan penafsiran seperti ini. Karena tadi sebelumnya ya, Allah bersumpah wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Apa itu? Hari kiamat. Nah, setelahnya berbicara mengenai yang bersaksi maupun yang disaksikan, berkaitan dengan hari kiamat. Yang bersaksi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan Allah sendiri, karena pada saat itu Allah menyaksikan. Ada juga yang mengatakan umat Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan semua yang bersaksi pada saat itu, semua yang bersaksi atau melihat, menyaksikan yaumul qiyamah dimasukkan dalam kata wasyahidin. Sedangkan wa masyhudin, yang disaksikan adalah hari al-qiyamah. Ini diantara penafsiran para ulama, dan wallahu a'lam di dalam kita menafsirkan Al-Quran, sekali lagi sering kita sebutkan di sini, bahwa ketika kita mendapati makna-makna yang berbeda-beda, itu sebetulnya bukan saling bertentangan. Kebanyakan dalam kaitannya dengan tafsir Al-Quran itu, ketika muncul makna-makna yang bermacam-macam, itu menunjukkan tanawwu', menunjukkan ketercakupan ayat tersebut pada makna-makna yang banyak ini. Artinya bisa saja saling melengkapi makna-makna tersebut, bisa masuk pada seluruh kata-kata itu dalam seluruh
makna yang ada. Jadi makna yang ada ini semuanya bisa menjadi makna bagi ayat yang ditafsirkan. Tidak ada satu dengan yang lain yang saling berselisih atau saling bertentangan. Artinya kesimpulannya bisa dibenarkan semuanya gitu ya. Bisa dibenarkan semuanya. Dikatakan di sini wa jawabul qasam mahdhufun sadru taqdirul laqad. Jadi jawabul qasam, jawaban untuk sumpah ini mahdhuf, terhapus. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu orang kalau dia bersumpah ya dalam kalimat ya, suatu kalimat bahasa Arab itu kalau ada orang Arab mengatakan saya bersumpah demi ini dan itu mesti setelahnya ada namanya jawabul qasam, jawaban sumpahnya. Jawaban sumpah itu maksudnya apa? Apa yang ingin dia sampaikan yang ditekankan dengan sumpah sebelumnya. Pesan yang ingin dia sampaikan itu yang apa? Yang merupakan jawabul qasam. Misalnya dalam bahasa Indonesia saja, ketika ada orang mengatakan demi Allah, apakah cukup berhenti sampai situ? Tentu tidak. Mesti orang ini akan melanjutkan pesan yang ingin dia sampaikan atau informasi yang ingin dia sampaikan yang dia tekankan sebelumnya dengan sumpah ini. Misalnya orang itu akan mengatakan, misalnya setelah demi Allah dia mengatakan sumpah demi Allah saya tidak lewat di tempat itu kemarin. Kata-kata saya tidak lewat di tempat itu kemarin namanya jawabul qasam. Jawab daripada sumpah. Mesti kita kalau bersumpah pasti ada jawabul qasam, pesan yang ingin kita sampaikan yang telah kita tekankan dengan sumpah sebelumnya. Nah sama dalam Al-Quran pun juga demikian. Ketika Allah bersumpah mesti akan ada jawabul qasam setelahnya. Namun disebutkan dalam tafsir Jalalain ini wa jawabul qasam mahdzufun. Jadi jawaban sumpah ini adalah mahdzuf, terhapus. 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 Nah, sehingga yang terhapus ini apa gitu ya? Takdirnya yang diperkirakan atau yang ditetapkan untuk menjadi jawabul qasam ini apa? Nah, itu para ulama menjelaskan bahwa di dalam surat ini gitu ya, di dalam surat Al-Buruj ini Allah Subhanahu wa taala itu berbicara mengenai kepastian akan datangnya hari kiamat gitu ya. Itu yang menjadi jawabul qasamnya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa Allah SWT itu bersumpah untuk menekankan hari kebangkitan itu pasti akan tiba. Itu yang menjadi jawabul qasamnya. Seakan-akan gini ya, Allah setelah bersumpah dengan menyebut tadi, langsung Allah menyampaikan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Bahwasanya hari kebangkitan manusia nanti itu pasti terjadi. Itu adalah jawabul qasamnya di antara apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, selanjutnya Allah berfirman, qutila ay lu'ina ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud maknanya lu'ina ashabul ukhdud. Jadi qutila itu artinya terbunuh atau binasa. Binasalah ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud asyak fil ardi. Jadi ashabul ukhdud ini orang-orang yang membuat lubang yang besar di dalam tanah. Atau bisa kita sebut dengan orang yang membuat parit. Dikatakan di sini binasalah atau terlaknatlah, dijauhkanlah dia dari rahmat Allah. Siapa? Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit yang besar. An-nari ya, api ya. Zatil waqud ay ma tuqadu bihi. Jadi api yang berada di dalam parit itu memiliki nyala yang sangat besar, nyala yang sangat besar, atau api itu dinyalakan pada parit
tersebut dengan nyala yang besar. Nah, di sini apa maksudnya ya? Berita mengenai kebinasaan bagi ashabul ukhdud. Siapa ini ashabul ukhdud ini? Jadi pernah di masa dahulu sebelum masa di mana Nabi SAW itu diutus, ini ada sebuah kisah ya, sebuah kisah. Jadi kisahnya panjang ini ya. Di kitab Riyadhus Shalihin. Antum sudah sampai mana dengan Ustaz Basuki? Ya, lewat di sini bab sabar. Ya, bab sabar itu dikisahkan kisah ini ya, kisah yang panjang ya. Jadi kisahnya kita ringkas saja. Jadi di masa dahulu ada yang mengatakan bahwa ini adalah di daerah Najran, di daerah Yaman. Di daerah Yaman itu kan gini, Pak. Dulu itu Yaman itu pernah dikuasai oleh bangsa Persia. Tapi banyak orang-orang penduduk Yaman itu yang mereka adalah ahlul kitab, terutama Nasrani. Nah, sehingga orang-orang Nasrani di Yaman ini itu ditindas oleh bangsa Persia, penguasa Yaman pada saat itu. Nah, maka kemudian dari negeri Habasyah itu adalah negeri yang mayoritas rakyat dan pemerintahnya adalah Nasrani. Nah, pada saat itu orang-orang Nasrani di penduduk Yaman ini meminta bantuan kepada Habasyah ini untuk mengusir pasukan Persia. Nah, singkat cerita diceritakan ya, peperangan yang besar, dikirimlah beberapa pasukan dari Habasyah untuk menguasai Yaman ini. Jadi sampai kemudian dikuasainya Yaman tersebut oleh seorang yang bernama Dzunawas gitu ya. Dzunawas. Namun Dzunawas ini pada akhirnya dia berpindah agama dari yang awalnya Nasrani kemudian ke Yahudi. Ya, kemudian memaksa penduduk Yaman yang awalnya beragama Nasrani itu untuk memeluk agama Yahudi. Namun kemudian penduduk Yaman ini menolak. Ya. Kemudian pada akhirnya Dzunawas menggali parit dan membunuh mereka yang berjumlah sekitar 20.000 orang. Ya. Ini pendapat pertama. Ada juga yang berpendapat bahwa kisah ini terjadi pada saat di masa Bani Israel. Di masa Bani Israel. Dan ini kisah yang antum baca di kitab Riyadhus Shalihin itu ya. Jadi kisahnya ada seorang raja yang punya penyihir. Nah, punya penyihirnya ini dia sudah tua. Nah, dia ingin adanya kaderisasi, gitu ya. Dikaderlah seorang pemuda yang diminta kepada raja. Jadi raja ini mencarikan seorang pemuda untuk menjadi kader sang penyihir ini. Nah, dalam perjalanan setiap harinya si pemuda ini dari rumah menuju ke penyihir, itu di tengah jalan itu dia sering melihat ada seorang rohib, seorang ahli agama yang selalu mengajarkan agama kepada orang-orang. Sampai pada akhirnya si pemuda ini tertarik untuk duduk dan bermajelis bersama si ahli ilmu ini. Maka duduklah dia dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Sampailah kemudian dia tertarik dengan duduk di majelis ilmu ini, melebihi ketertarikannya dengan belajar ilmu sihir. Nah, akan tetapi ada sebuah muskilah, ada sebuah masalah yang dihadapi oleh si pemuda. Apa masalahnya? Masalahnya itu kalau dia ini duduk di majelisnya si rohib, maka dia akan terlambat untuk memenuhi kelasnya si penyihir ini. Sehingga si penyihir akan menghukumnya.
Termasuk juga manakala dia pulang ke keluarganya, ketika dilihat di tengah jalan itu si rohib masih mengajarkan ilmu, dia mampir dulu di situ. Nanti kalau dia pulang terlambat kepada keluarganya, keluarganya pun juga akan memarahinya. Disampaikanlah hal ini kepada si rohib, maka si rohib memberikan solusi. Ini seorang alim itu kalau dia berilmu itu insya Allah bisa memberikan solusi melalui ilmunya. Maka si rohib mengatakan begini saja, kalau kamu datang ke si penyihir terlambat karena kamu duduk di sini belajar ilmu agama, kamu sampaikan kepada si penyihir bahwa keluargaku menahanku sehingga saya nggak bisa hadir tepat pada waktunya. Jangan cerita kalau kamu duduk di sini, karena kalau tahu misalnya duduk belajar ilmu agama ya jelas akan dihukum nantinya. Nah sebaliknya ketika kamu pulang ke keluargamu, kamu duduk dulu di sini, belajar dulu di sini. Nanti ketika sampai di rumah dalam keadaan terlambat, sampaikan bahwa si penyihir menahanku untuk tidak segera diperbolehkan untuk pulang. Makanya saya pulangnya terlambat. Ini dalam rangka untuk mengambil kebaikan ya bagi si pemuda ini. Maka setelah itu ya, mulailah si pemuda ini rutin untuk selalu belajar ilmu agama. Nah suatu ketika pernah di satu jalan itu ada seekor dabah. Wallahu a'lam, ini dabah ini hewan melata yang sangat besar. Tidak diceritakan apa hewan ini. Ya, misalnya ada seekor dabah, seekor hewan yang besar yang menghalangi jalan orang-orang yang lewat di situ. Nah maka pada saat itu si pemuda ini dalam hatinya mengatakan, inilah saatnya aku ingin membuktikan mana yang paling bermanfaat untukku, apakah ilmunya si penyihir ataukah ilmunya si ahli ilmu, si rohib itu. Maka dia mengambil batu, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila ilmunya si rohib ini bermanfaat bagiku, maka bunuhlah dia melalui apa? Lemparan batu. Nah, dilemparlah batu yang dia ambil itu kepada seekor dabah ini. Sampai kemudian Allah menakdirkan si dabah ini mati karena lemparan batu si pemuda. Nah setelah itu dia semakin merasa mantap bahwa belajar ilmu agama ini yang paling utama untuk dilakukan. Akhirnya dia memilih itu. Sampai pada suatu tingkatan di mana Allah memberikan karomah kepadanya. Karomahnya apa? Karomahnya itu Allah berikan dia doa yang mustajabah. Maka dia memulai untuk berdakwah di tengah manusia, untuk mengajarkan ilmu si rohib melalui doa-doa mustajabnya. Mulai ada orang yang sakit, kemudian dia berdoa mohon kepada Allah akan disembuhkan penyakitnya, sembuhlah penyakitnya. Dan mulai banyak orang berdatangan. Nah, setiap kali datang untuk meminta doanya, selalu diingatkan bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Wajib bagimu untuk beriman kepada Allah. Akhirnya beriman. Ya, kalau kamu beriman, aku akan mendoakan kepada Allah untuk kamu mendapat kesembuhan darinya. Banyak yang beriman akhirnya. Sampai terdengarlah oleh salah seorang wazir. Wazir itu semacam menteri gitu ya. Wazir ini termasuk dari jajaran orang yang duduk di majelis raja, orang penting. Nah wazir ini sejak lahir dia sudah mengalami kebutaan. Jadi butanya ini buta cacat, bukan buta penyakit ya. Buta cacat. Kalau buta penyakit mungkin jika menghilangkan penyakitnya dengan obat atau tertentu ya, metodologi tertentu untuk mengobati penyakit, mungkin bisa kembali melihat. Tapi kalau cacat sejak lahir dengan tidak bisa melihat, ini berarti menunjukkan bahwa sudah tidak bisa lagi untuk diobati ya gitu. Karena bukan bersumber dari penyakit. Nah, maka si wazir ini datang dengan membawa banyak hadiah kepada si pemuda. Sang wazir mengatakan, wahai pemuda, jika kamu bisa menyembuhkan kedua mataku yang buta ini sehingga aku bisa melihat, maka aku akan berikan hadiah yang banyak. Maka si pemuda mengatakan, sungguh yang menyembuhkan itu bukan saya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Dia adalah Rabbku dan juga Rabbku. Maka kemudian jika kamu beriman kepada Rabbku dan Rabbmu ini Allah SWT, maka Allah akan menyembuhkan kedua mata. Maka berimanlah dia. Dan dia mendapatkan doa dari si pemuda, Allah kemudian menyembuhkan kedua matanya sehingga bisa melihat.
Nah kemudian datanglah si wazir ini ke pertemuan bersama raja dan wuzara yang lain, menteri-menteri yang lain. Dalam kondisi dia sudah bisa melihat, sang raja dan semua menteri yang hadir di situ kaget, heran. Bukankah fulan ini, si wazir ini, dia itu orang yang tidak bisa melihat sebelumnya, buta. Dan butanya buta permanen gitu ya, buta karena cacat sejak lahir, kok tiba-tiba dia bisa melihat. Maka sang raja bertanya, bagaimana bisa kau melihat? Apa yang menyebabkan kau bisa melihat kembali? Maka si wazir mengatakan, sungguh Tuhanku dan Tuhanmu telah menyembuhkan kebutaan kedua mata saya. Maka raja ini, karena raja ini selalu menyeru kepada penduduknya untuk menyembah dirinya gitu ya, dia mengatakan, apakah ada Rob selain aku, wahai wazir, yang kau yakini? Maka Pak Menteri ini mengatakan, ada, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah Rabbku dan juga Rabbmu. Maka kemudian sang raja ini marah, ditangkaplah si wazir ini dan disiksa. Nah pada saat disiksa diinterogasi, kamu dapat dari mana? Gitu. Kamu kok bisa sembuh, terus kok bisa punya pemahaman seperti ini dari mana? Akhirnya si wazir ini menunjuk ke seorang pemuda, dihadirkan si pemuda ini. Nah pemuda ini dihadirkan di hadapan raja, kemudian raja meminta keterangan darinya. Akhirnya sang raja ini didakwai oleh si pemuda ini agar kembali kepada ketauhidan, kembali untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada akhirnya kemudian raja memerintahkan kepada pasukannya untuk mengancam si pemuda ini. Raja mengatakan kepada pasukannya bahwa si pemuda ini naik ke atas gunung yang tinggi. Setelah sampai di atas gunung yang tinggi, perintahkan pemuda ini untuk kembali kepada agama kekufurannya, kembali kepada agama sebelumnya, untuk keluar dari agamanya yang sekarang. Kalau dia mau maka bebaskan, kalau tidak mau lemparkan dia dari gunung yang tinggi. Nah, maka sampai di atas gunung itu si pemuda diancam demikian oleh para pasukan. Si pemuda hanya berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak. Carane piye urusanmu ya Allah. Yang penting saya selamat dari kejahatan mereka. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa? Gunung yang dipijak oleh mereka ini tiba-tiba bergetar hebat sampai membuat para pasukan ini terjatuh dari gunung tersebut, dan Allah menyelamatkan si pemuda. Nah ternyata si pemuda ini nggak melarikan diri karena memang misinya ingin mendakwai si raja. Balik lagi ke kerajaannya si raja, menghadap raja. Sang raja heran, apa yang dilakukan oleh pasukanku kepadamu, kok sampai kamu bisa bebas begini? Apakah kamu sudah bertobat dari istilahnya agamamu yang kau anut itu, kembali kepada agamamu yang lama atau bagaimana? Dia mengatakan bahwa Allah Tuhanku dan Tuhanmu telah menyelamatkan aku dari mereka. Marah dia, gak mempan. Diperintahkan pasukan yang lain untuk membawa si pemuda ini di tengah lautan, sambil memberikan pesan kepada pasukannya, suruh dia untuk keluar dari agamanya yang sekarang. Kalau dia mau maka bebaskan dia, tapi kalau dia tidak mau lemparkan dia di lautan. Nah, sampai di tengah lautan, maka yang terjadi adalah si pemuda berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak. Maka kemudian Allah membuat adanya ombak yang besar gitu, yang menyapu atau membalikkan kapalnya mereka ini, dan Allah menyelamatkan si pemuda, Allah menenggelamkan para pasukan. Maka balik lagi si pemuda di hadapan raja. Maka kemudian sang raja sudah berputus asa. Tapi sebelumnya itu ada sebuah kisah yang luput ya. Jadi waktu si pemuda ini
mulai tampak karomahnya gitu ya. Allah berikan karomah kemuliaan berupa doa mustajab ini, dan banyak orang-orang itu yang mendapatkan kesembuhan melalui doanya dia ya, dari Allah SWT. Maka pada saat itu si rahib mengatakan, intinya si rahib memberikan pesan bahwa engkau ini sudah pada keadaan di mana engkau memiliki kewajiban untuk mendakwai umat ini. Namun apabila nanti kau mendapatkan ujian, maka jangan pernah engkau menyebut namaku. Nah, gitu. Si rahib mengatakan, di hadis itu diceritakan begitu. Nah, akhirnya si raja ini menangkap si pemuda ini, disiksa. Ya, disiksa, kemudian dipaksa tadi untuk menyebut kamu itu belajarnya dari mana ilmu ini. Sampai pada akhirnya dia pun mengucapkan nama si rahib tanpa dia sengaja, dia menyebut nama si rahib. Maka si rahib pun ditangkap dan diminta untuk kufur ya, untuk menyembah kepada si raja. Namun si rahib tidak mau. Maka kemudian dibelahlah tubuhnya si rahib ini menjadi dua, dalam kondisi dia tetap beriman kepada Allah SWT. Nah, itu terus kemudian si pemuda tadi. Nah, akhirnya raja ini menyerah gitu ya, karena beberapa kali dilakukan percobaan pembunuhan kepada si pemuda, tapi tidak sanggup untuk membunuhnya. Maka kemudian si raja ini bertanya kepada si pemuda, yang bisa membuat kamu mati itu bagaimana? Maka si pemuda mengatakan, kalau kau menginginkan agar aku ini mati, maka kumpulkan semua pendudukmu di satu tanah lapang yang besar, kemudian ikat aku di atas pohon ya, ikat aku di atas pohon, dan ambillah anak panah yang aku miliki. Jadi dia punya anak panah di rumah gitu. Ambil anak panah yang aku miliki, kemudian panahlah aku dengan anak panah tersebut sembari mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam, Bismillahirabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda. Dengan suara yang lantang sang raja melakukannya, Bismillahirabbil Ghulam, kemudian diletakkan anak panahnya itu kemudian sampai menancap pada tubuhnya dan pada akhirnya meninggal dunia si pemuda. Nah, mendengar penduduk ya apa yang diucapkan oleh sang raja, dan kisah ini kan tentu sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat gitu, bahwa si pemuda sebelumnya ancam bunuh itu nggak pernah bisa mati. Nah, setelah raja menyampaikan itu, maka semua penduduk mengatakan aman Nabi Rabbil Ghulam, aman Nabi Rabbil Ghulam. Kami telah beriman kepada Tuhannya si pemuda. Semua orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengorbankan dirinya demi mendapat apa? Kemaslahatan yang besar untuk mendapatkan apa? Atau menjadi sebab hidayah untuk seluruh penduduk pada saat itu. Nah, sampai pada saat itu terjadi, maka sang raja pun marah. Sang raja pun marah, kemudian kemarahan raja ini yang menjadikan kemudian dia membuat parit yang besar yang kemudian dipenuhi oleh api, dibakar di situ di parit itu api yang besar. Siapapun yang tetap di atas agama si pemuda, beriman kepada Allah, dia akan dilemparkan ke dalam api. Sehingga banyak sekali ya orang-orang yang mati karena sebab tetap kokoh di atas keimanannya kepada Allah SWT. Nah, salah satu orang yang akan dilemparkan itu pada saat itu ada seorang ibu yang menggendong bayinya. Dikala dia akan dimasukkan ke dalam parit api itu, ibu ini ragu-ragu, maju mundur gitu ya, ragu-ragu karena takut. Nah, pada saat keraguan itu terjadi, maka muncullah suatu keajaiban. Allah menghendaki anak si ibu yang masih dalam keadaan bayi, yang belum benar-benar bisa bicara, itu Allah jadikan dia bisa bicara dengan pembicaraan yang benar-benar bisa dipahami. Isbiri ya ummi, bersabarlah wahai ibuku ya, karena sesungguhnya Allah telah menyediakan surga buat. Maka ketika mendengarkan perkataan bayinya ini, dia pun mantap untuk lompat ke dalam parit. Dan dikatakan Nabi SAW,
ada 3 bayi yang Allah karuniakan dia ini bisa berbicara sebelum bayi ini mampu untuk berbicara, atau bayi pada umumnya mampu untuk berbicara. Yang pertama adalah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam dulu waktu bayinya itu kan ngomong, dia dalam surah Maryam kan Allah menceritakan perkataan Isa pada saat bayi. Ketika Maryam itu dituduh macam-macam oleh orang-orang Bani Israel bahwa dia wanita yang tidak suci lah, bagaimana macam-macam. Akhirnya kemudian Maryam hanya mengisyaratkan kepada bayinya untuk tanya langsung ke bayinya. Bayinya langsung ngomong. Nabi Isa di masa bayi ngomong tentang dirinya dan ibunya. Diabadikan ceritanya dalam surah Maryam. Kemudian ada yang kedua adalah bayi ini, kisah Ashabul Ukhdud ini, seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah bayi di masa Juraij. Tahu kisah Juraij ya? Ahli ibadah yang bernama Juraij itu ya? Yang diisukan dia ini telah menghamili seorang pelacur ini. Sampai Sauma'ahnya, Sauma'ah itu semacam musola ya, tempat ruangan kecil tapi itu dibuat dari tanah liat. Itu dihancurkan oleh penduduknya ya, karena apa? Termakan isu bahwa Juraij adalah orang yang melakukan perbuatan zina. Tapi pada akhirnya kemudian dengan izin Allah, ketika Juraij bertanya kepada si bayi ini langsung berbicara, menjawab, "Wahai bayi, siapa bapakmu?" gitu. Maka si bayi kemudian mengatakan, "Fulan, si pengembala kambing." Maka kemudian penduduk beserta raja itu menyesal atas perbuatannya. Sampai mereka bersepakat untuk membangun Sauma'ah, musolanya Juraij ini untuk dia gunakan ibadah, itu akan dibuat dengan emas. Tapi Juraij mengatakan, "Cukup kau kembalikan lagi seperti semula. Kau buat dari tanah liat seperti semula." Dia tidak mau dibuat dari emas. Ini 3 bayi yang Allah jadikan mereka berbicara sebelum waktunya. Ya, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatul waqud. Ini kisah mengenai ashabul ukhdud tadi. Idhum 'alaiha ay haulaha 'ala janibil ukhdud 'ala al-karasi qu'udun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin ay billah min ta'dzibihim bi ilqa'i fin nari in lam yarji'u an imanihim. Syuhudun ay hudurun ya. Rawiya anna Allah ta'ala anjal mu'minina al-mulaqqina fi nari bi qabdi arwahihim qabla wuqu'ihim fiha wa kharajatin nar ila man thamma fa ahraqathum. Jadi diceritakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, idhum 'alaiha, tidaklah ya mereka mana ini ya? Idhum 'alaiha qu'ud, ya, ketika mereka duduk di sekitarnya. Ai haulaha, sekitarnya, ala janibil ukhdud, pada sisi-sisi parit, ya, alal karasi, di atas kursi-kursi. Qu'ud dalam keadaan duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin, ya, dan mereka melakukan ya atas orang-orang beriman ya, bil mu'minina billah, kepada orang-orang beriman kepada Allah, min ta'dzibihim, dengan mengazab mereka, bil ilqa'i finnar, dengan melemparkan mereka ke dalam api, in lam yarji'u an imanihim, ketika mereka tidak mau kembali dari keimanan mereka. Syuhudun ay hudurun, ya, syuhud itu maknanya dalam keadaan dia hadir. Jadi mereka orang-orang kafir yang membakari orang-orang yang beriman kepada Allah ini ya, pada saat itu mereka duduk di sekitar parit-parit itu ya. Sedangkan mereka pada saat itu menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Jadi mereka duduk di atas kursi-kursi di samping parit itu
sembari melihat orang-orang yang dilemparkan ke dalam api itu oleh mereka, oleh pasukan-pasukannya itu. Jadi ini ujian iman yang luar biasa. Di masa-masa dahulu itu ujian iman itu luar biasa. Nah, diriwayatkan di sini dalam kitab tafsir Jalalain ini ada sebuah riwayat yang menarik bahwa Allah Ta'ala anjal mu'mininal mulaqina finnar. Jadi ada satu riwayat menerangkan bahwasanya Allah Ta'ala itu menyelamatkan orang-orang beriman yang dilemparkan ke dalam api tersebut. Bagaimana Allah menyelamatkannya? Biqabdi arwahihim, dengan mencabut roh mereka sebelum masuk ke dalam parit. Artinya yang masuk ke dalam parit itu tinggal jasadnya tok gitu. Kalau jasadnya tok kan berarti nggak ada rasa sakit, sudah tidak merasakan sakit, tidak merasakan panas dari api itu. Jadi rohnya mereka sudah dicabut oleh Allah sebelum qabla wuqu'ihim, sebelum mereka terbakar di dalam api ini, ya. Sehingga api yang membakar mereka itu hanya jasadnya mereka saja yang dibakar, sedangkan roh mereka sudah dicabut oleh Allah. Termasuk juga kisah tentang istrinya Fir'aun. Siapa? Asia itu. Asia, seorang wanita Bani Israel yang dinikahi oleh Fir'aun karena kecantikannya, namun Allah selalu menjaga kesucian Asia ini dari sentuhan Fir'aun. Setiap kali Fir'aun itu ingin menggaulinya, itu langsung impotensi, langsung down, langsung lemes, senjatanya langsung lemes. Kisah Israiliyah tadi, kisah Israel. Wallahu a'lam benar tidaknya, tapi kisahnya seperti itu. Nah, pada saat diketahui bahwasanya Asiyah ini beriman kepada Allah, dikala dia bukan itu ya, bukan Yisr ya. Intinya dikala dia diketahui gitu ya. Intinya begini, kisah itu diketahui bahwa dia tetap berpegang teguh pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan dihukum. Pada saat itu disiapkan minyak yang sangat panas untuk menggorengnya. Tapi pada saat itu dia berdoa kepada Allah. Dalam Quran surat At-Tahrim itu ya, di akhir itu kan dia berdoa mohon kepada Allah agar membangunkan rumah di surga, menampakkan dia. Nah, dikala rumah di surga yang disediakan oleh Allah itu ditampakkan pada saat akan meninggal dunia, maka Asiyah ini terseduh. Maka Fir'aun mengatakan, sungguh wanita ini telah gila. Dia mau disiksa kok malah tersenyum. Padahal senyumnya Asiyah itu karena melihat tempat tinggalnya nanti di surga. Nah, pada saat kondisi seperti ini, Allah mencabut rohnya. Makanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari kezaliman mereka, gitu ya. Selamatkan aku dari kezalimannya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya ini. Artinya Allah kemudian mencabut rohnya sebelum merasakan siksaan yang dirasakan olehnya. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Kan gitu ya. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kaumnya, dan selamatkanlah aku dari golongan orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, pada saat itu Allah mencabut rohnya, dikala itu tinggal jasadnya saja yang digoreng sama Fir'aun, sehingga tidak merasakan sakit. Nah, insya Allah sisanya kita baca pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan firman Allah SWT selanjutnya. Atau kita baca dulu satu ayat. Wa ma naqamu minhum ini. Dan tidaklah mereka itu menghukum, menyiksa minhum dari kalangan mereka penduduk yang beriman ini illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa fi mulki, dalam kerajaannya,
Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Mahmud ya. Dia Tuhan yang terpuji ya, jadi siksaan yang diberikan sedemikian hebatnya itu penyebabnya karena beriman kepada Allah SWT. Ini menggambarkan bagaimana orang itu jika dia beriman mesti ada ujian keimanannya, dan ujian keimanan bermacam-macam. Salah satunya adalah seperti yang digambarkan di sini. Adanya siksaan, adanya intimidasi, seperti yang dirasakan juga oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in, terutama para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ya, mereka yang tinggal di kota Mekah dan terutama dari kalangan mereka yang strata sosialnya itu adalah rendah di hadapan bangsa Quraisy, itu mereka adalah sasaran empuk untuk disiksa oleh mereka ya. Dipaksa disiksa untuk keluar dari agama, seperti orang atau keluarga pertama yang menerima syahid ya. Di dalam sejarah Islam itu yang pertama kali mendapatkan asyhadah itu kan keluarga Yasir dan istrinya Sumayyah. Sedangkan Ammar bin Yasir karena sudah tidak sanggup lagi menerima siksaan yang dirasakannya, maka dengan terpaksa dia mengutarakan kekufuran, seakan-akan dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Akan tetapi ini hanya dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya saja. Tapi hatinya tetap iman, tetap tidak berpindah keyakinan kepada keyakinan yang lama. Tetap di atas Islam dan iman ketauhidan kepada Allah SWT. Ya, sampai kemudian turunlah ayat yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Nah, ini karena iman seseorang mesti akan diuji. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Gimana itu Allah mengatakan bahwa an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Gimana ayatnya? Ada yang hafal Pak? Iya, Allah mengatakan ahasiban nas, alif lam mim, ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Soal Ankabut ayat kedua ya. Awal-awal. Apakah manusia menyangka ahasiban nas an yutraku? Apakah manusia itu menyangka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diberi ujian? Artinya seseorang kalau dia sudah mengimani ya, keimanan ini, beriman kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah, pasti akan ada ujian yang akan dia lalui ya, untuk menguji keimanannya. Namun bagi orang yang beriman, yang beramal saleh, maka Allah akan teguhkan, kokohkan ya, dirinya di atas keimanan tersebut. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan ya, kepada orang-orang yang beriman al-qaul tsabit, perkataan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Hanya manakala seseorang beriman dengan sebenarnya, beramal saleh, maka Allah SWT ketika memberikan ujian keimanan, Allah kokohkan keimanan itu sampai dia menghadap Allah SWT dengan membawa keimanan tersebut. Dan ini yang kita harapkan gitu. Manakala kita beriman, kemudian ketika Allah menghendaki kita mendapatkan ujian, kita tetap di atas iman itu, tidak meninggalkannya gitu. Kita tetap di atas iman itu, dan kemudian kita mati di atas iman tersebut. Nah, insyaallah untuk ayat yang berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tadi pendapat yang mengatakan para korban itu tadi sebelum dilempar itu kisah dari Ibnu Katsir terus dari di Jalalain tadi ada. Iya. Dalam tafsir Jalalain itu dikatakan ruya gitu ya, diriwayatkan, tapi sayangnya tidak diterangkan gitu ya. Dari mana periwayatannya ini, sehingga kita tidak bisa ngecek ini sahih atau dhaif riwayatnya. Hanya disebutkan di sini ruya anna Allah taala anjal mu'minina al-mulaqqina fin-nar biqabdi arwahihim qabla wuqu'ihim fiha. Ya.
Jadi bahwasanya Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang beriman yang dilemparkan ke dalam api dengan mencabut roh mereka sebelum terbakar mereka, sebelum masuk ke dalam parit itu. Wa kharajatin nar ila man thamma fa ahraqathum. Kemudian intinya roh mereka ini keluar ya, sehingga yang tersisa hanya jasad mereka yang terbakar. Wallahu a'lam. Riwayatnya tidak tahu apa di tafsir Ibnu Katsir ada disebutkan, tidak ada ya riwayat ini ya mengenai hal ini. Banyak kisah sudah mengenai Ashabul Ukhdud ini. Ada selain kisah yang saya sampaikan tadi, ada yang kisah yang lain. Kalau yang lihat Sholihin itu kisahnya itu sumbernya juga dari Israiliyat atau gimana? Dari Nabi SAW. Itu hadis. Iya, hadis Rasul SAW. Jadi bukan Israiliyat, kisah dari Nabi. Berarti yang satu lagi tadi yang Israiliyat berarti itu yang paling sahih itu yang dari hadis itu. Iya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang. Nah, ada pertanyaan atau cukup Pak? Iya. Tadi kan disebutkan tentang kisah orang yang pertama Said keluarga Yasir. Iya. Yang anaknya itu kan sempat berkata kufur. Apakah itu bisa dikatakan takliyah? Iya, kalau untuk tujuan untuk itu tidak apa-apa. Takliyah yang sifatnya begitu tidak apa-apa. Ya. Dia istilahnya berbohong dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Misalnya antum diancam ada orang misalnya mukuli antum misalnya pura-pura kita, ayo keluar bilang ini misalnya. Terus akhirnya antum mengucapkan kata kufur bukan karena memang berkeinginan untuk kufur, tapi karena sebab pukulan-pukulan yang mendera itu, siksaan-siksaan yang mendera itu membuat antum tidak sanggup untuk menerimanya, maka diperbolehkan. Bahkan ketika ayat yang turun mengenai hal itu kemudian Nabi sampaikan kepada kepada Ammar bin Yasir, maka Nabi mengatakan, jika kamu mendapati siksaan yang serupa lagi wahai Ammar, maka ulangi lagi apa yang kau lakukan sebelumnya, tidak apa-apa, untuk menyelamatkanmu dari siksaan. Tapi kalau nggak disiksa gitu ya, nggak ada siksaan ya, nah itu tidak boleh ya. Hanya sekedar diancam, kamu kalau nggak ngomong gini saya keluarkan kamu dari pekerjaan ya. Ini bukan ancaman, bukan paksaan yang membolehkan orang itu melakukan ucapan kufur gitu. Ya. Tapi kalau sifatnya
penyiksaan yang sifatnya disiksa, itu baru diperkenankan orang itu untuk melakukan hal ini. Tapi kalau seandainya melakukan yang namanya tauriyah, itu lebih baik kalau memang mampu untuk melakukannya. Tauriyah itu mengucapkan kata-kata yang dipahami multi pemahaman, multi pemahaman. Sehingga ini lebih baik. Tapi kalau seandainya terpaksa seperti itu, tidak apa-apa. Istilahnya berbohong dalam rangka untuk itu, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, kita cukup sampai sini ya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la fa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.